Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Sekarang kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Harapannya setelah belajar ini bisa eh, bisa menerapkan konsep-konsep tentang tekanan hidrostatis dalam memecahkan fenomena kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Bapak akan menunjukkan tentang bahwa di dalam zat cair itu terdapat tekanan yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Oke, anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis ya. Untuk mengawali ini, kita lihat dulu ya fenomena nih. Botol bekas air kemasan, kita lubangin ya. Misalkan di A dan di B dilubangin tuh. Kemudian botolnya kita kasih air sampai penuh misalkan. Nah, ini faktanya gimana? Ternyata faktanya adalah pasti dari bolong itu, dari lubang itu ya, akan keluar air kan, akan memancar air keluar. Nah, terus kelihatan di gambar pun ini ya, nanti bisa dibuktikan juga masing-masing bahwa di A itu kecepatan air itu lebih cepat daripada di B. Nah, fakta-fakta ini apa artinya? Nah, artinya bahwa untuk air yang keluar dari lubang itu artinya bahwa di dalam air itu ada tekanan. Ada tekanan oleh air keluar. Gitu ya. Terus bahwa fakta air yang keluar dari lubang A kan lebih cepat daripada dari lubang B. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan air di titik A itu lebih besar daripada di titik B. Nah, ini bicara masalah tekanan. Apa sih itu tekanan? Nah, gitu kan. Nah, ini tekanan. Tekanan dalam fisika itu adalah gaya. Gaya per satuan luas permukaan. Nah, ini misalkan benda nih diletakkan pada lantai warna kuning ya. Tentu karena benda ini memiliki berat ya, dia akan menekan lantai kan, akan menekan lantai ke bawah. Nah, tekanan yang lambangnya di sini lambangkan dengan P besar yang diberikan benda pada lantai pada gambar ini ya adalah didefinisikan seperti ini definisinya nih. P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, F itu adalah gaya yang mendorong lantai oleh benda, ya kan? Nah, kemudian A adalah luas bidang sentuh, jadi luas permukaan dari A yang menyentuh lantai. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah ini dia, nah ini luasnya ya. Jadi bidang sentuh, luas permukaan A yang menyentuh lantai. Ini satuan dari gaya adalah Newton, satuan dari luas adalah meter persegi. Sehingga P tekanan satuannya tentu adalah Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi ini ada istilah lainnya yaitu disebut dengan Pascal. Jadi Pascal itu ya sama dengan Newton per meter persegi. Oke. Ini tadi benda yang tadi ya, benda diletakkan pada lantai ya, memberikan gaya kepada lantai atau F ya, yaitu F force. Kenapa dia memberikan gaya kepada lantai? Karena benda itu memiliki berat kan, gaya tarik bumi ya berat gitu. Karena benda memiliki berat sehingga dia berpotensi cenderung bergerak ke bawah sehingga mendorong lantai. Nah, itu. Sehingga dalam kasus ini, dalam fenomena ini berarti F
gaya ini besarnya sama dengan berat ya. Jadi F sama dengan W. W itu simbol daripada berat. Oke. Nah, sekarang untuk menjelaskan masalah tekanan hidrostatis ya, kita akan ganti benda ini ya dengan zat cair. Nah, ini zat cairnya nih. Sama kayak benda tadi. Jadi zat cair pun karena dia benda juga sama, cuma cair bentuknya, memberikan tekanan kepada di bawahnya, yaitu dasar airnya, berikan tekanan. Nah, tekanan itu khusus oleh zat cair disebutnya tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan di dalam zat cair yang ditimbulkan oleh berat zat cair disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, disimbolkan dengan pH biasanya ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana sih cara menentukan tekanan hidrostatis. Pertama, kita mulai dulu dari sini. Istilah-istilah dulu ya. W itu berat zat cair, kita simbolkan dengan itu ya. W. Kemudian ada Rho. Rho itu massa jenis zat cair. Massa jenis. Bahwa zat cair itu jenis zatnya berbeda ya, maka massa jenisnya pun akan berbeda ya gitu. Kayak misalkan minyak goreng dengan air dengan oli itu kan berbeda-beda massa jenisnya, ada nilainya gitu, beda-beda. Nah, terus itu namanya massa jenis. Kemudian H dengan kedalaman. Kemudian A itu luas dasar zat cair, kita nyatakan dengan satuan meter persegi. Kemudian V adalah volume zat cair, volumenya adalah meter kubik, volumenya. Kemudian M adalah massa zat cair dalam kilogram. Maka tentu kalian udah pelajari di SMP ya, bahwa volume itu kan alas kali tinggi ya. Nah, di sini alasnya ini A, tingginya adalah H berupa kedalaman. Jadi volume A kali H. Kemudian untuk massa adalah massa jenis kali volume. Nah, lihat ya dari satuannya ya. Massa jenis itu kilogram per meter kubik. Jadi menunjukkan massa setiap meter kubik. Sehingga untuk menentukan massa adalah massa jenis atau Rho ya, kali dengan volume ya, V. Terus untuk berat, ini sudah kita pelajari pada saat gaya materi sebelumnya. Berat itu adalah M kali G. M-nya adalah massa benda, G-nya percepatan gravitasi bumi. Nah, sehingga kalau kita ganti ini ya, volume dengan A kali H, kemudian M dengan Rho kali V Rho kali V ya, akan diperoleh berat. Berat itu adalah Rho atau W sama dengan Rho kali A kali H kali G. Nah, dengan patokan ini kita bisa menentukan formula ya, atau rumus dari tekanan hidrostatis ya. Tuh. Jadi ini sudah tahu. Nah, tadi udah ada ya. W itu seperti ini. Nah, tekanan hidrostatis itu adalah F dibagi dengan A ya. F dibagi dengan A. Tadi sudah dijelaskan bahwa F itu sama dengan W, sama dengan berat. Sehingga kalau diganti F-nya dengan W, W-nya adalah Rho kali A kali H kali G, tentu akan menjadi begini tuh ya. Tuh. Akan diganti dengan W. A-nya dicoret sehingga hasilnya adalah Rho kali H kali G. Ya. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali H kali G. Itu formulanya. Ya, nuklasinya. Jangan lupa, ini cara menentukan tekanan hidrostatis adalah Rho kali H kali G. Apa itu Rho? Massa jenis ya. Kemudian H itu adalah kedalaman zat cair, kedalamannya. Kalau G itu adalah percepatan gravitasi bumi ya. Ini rumusnya ya. Jadi rumusnya ini Rho kali H kali G. Ingat, Rho massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian H kedalaman, satuannya meter. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Ini nilai dari G ini adalah
9,8 meter per sekon kuadrat atau sering dibulatkan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini untuk daerah-daerah pantai ya, daerah-daerah yang rendah. Tapi kalau daerah-daerah yang tinggi G-nya kayak di ruang hampa gitu ya, G-nya mendekati 0. Tapi kita biasanya dipakai yang nilai ini aja ya, 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Tuh. Formula ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis ditentukan oleh kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Ya, itu yang menentukan tekanan hidrostatis. Selanjutnya ini, misalkan ini coba. Ini ada air di dalam drum ya, dalam tabung. Ada ikannya tuh pada kedalaman 2 meter. Nah, berapa tekanan hidrostatis? Tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Nah, jika massa jenis airnya misalkan 1000 kg per meter kubik. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Langsung saja. Cara menjawabnya seperti ini. Tuh, Rho kali H kali G. Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Kemudian H-nya 2 meter dan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalikan aja. Kalikan 1000 kali 2 kali 9,8. Tentu hasilnya adalah 19.600 ya, Pascal. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 19.600. Oke, selanjutnya ini ada bendungan air, di mana di dinding bendungannya ini misalkan ada dua tempat ya, yaitu posisi A dan posisi B yang jaraknya 3 meter. Kemudian perbedaan ketinggiannya 2 meter. Nah, ini yang ingin ditanyakan adalah tentukan perbedaan tekanan antara posisi A dengan posisi B gitu. Nah, ini untuk menjawab ini kan perbedaan tekanan ya. Ya, kita ingat saja rumus untuk tekanan hidrostatis ya, yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, kan di sini perbedaan tekanan, taruh kita simbolkan ya, perbedaan tekanan dengan delta P. Kemudian kalau delta P berarti perkalian Rho kali G kali H-nya mesti ada yang ada deltanya atau perbedaannya. Kalau untuk Rho-nya, massa jenis air kan tidak berbeda di sini, massa air yang sama. Kemudian untuk G-nya juga percepatan G itu kan tidak berbeda, masih 9,8 ya. Yang mungkin di sinilah H-nya. H-nya kan berbeda antara A dengan B kan H-nya. Kalau A sama 2 berapa gitu, B berapa. Nah, jelas di perbedaannya itu adalah 2 meter. Nah, perbedaan ketinggiannya 2 meter. Nah, inilah berarti delta H namanya. Nah, berarti untuk menjawabnya adalah seperti ini. Nah, delta P sama dengan Rho kali G kali delta H. Nah, itu. Nah, tinggal masukkan ya harga-harganya kan. Rho-nya adalah 1000, kemudian G-nya 9,8, delta H-nya adalah 2 meter. Dikalikan delta P-nya adalah 19.600 Pascal. Tuh. Jadi, perbedaan tekanan antara posisi A dengan posisi B adalah 19.600 Pascal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya pada paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.